Halo, selamat sore Mantapers. Kembali lagi di channel YouTube Sumantap. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang beredar di media-media, yaitu dengan konteks subsidi gaji. Nah, akibat banyaknya pertanyaan mengenai subsidi gaji ini, saya akan sedikit membukakan cerita mengenai konsep dan teknisnya. Mungkin tidak akan berlama-lama supaya kita bisa sama-sama bekerja lebih cepat, supaya bisa mengumpulkan datanya secara bersama. Nah, oke, jadi yang perlu saya klarifikasi adalah bantuan ini bukanlah dari BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini dari pemerintah, dan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya menyajikan datanya saja. Oke, data lengkapnya, data validnya itu disajikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, diberikan ke pemerintah, dievaluasi, dan kemudian dipilih datanya itu untuk diberikan yang subsidi itu. Jadi subsidinya itu adalah 600.000, informasinya selama 4 bulan sampai Desember. Jadi masing-masing orang itu akan mendapatkan totalnya itu Rp2.400.000 yang diberikan dengan konsep 600.000 sebulan selama 4 bulan. Oke. Mengenai peraturannya, peserta dengan kategori apa yang bisa mendapatkan bantuan ini? Nah, jadi yang jelas pertama, peserta itu merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. Catat ya, dalam tanda kutip penerima upah. Artinya adalah mereka yang bekerja yang terdaftar oleh sebuah instansi, perusahaan atau wadah. Nah, pekerja yang ada pada penerima upah itu dikategorikan dengan yang diambil itu adalah dengan yang upah di bawah 5 juta. Jadi dengan yang upahnya di bawah 5 juta itu yang akan mendapatkan bantuan. Jadi yang pertama, mereka adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah, dan yang kedua adalah dengan upahnya di bawah 5 juta. Lalu yang ketiga adalah validitas datanya. Orang-orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan upahnya di bawah 5 juta, datanya valid apa enggak? Kalau datanya valid akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Tapi kalau enggak, mohon maaf, kita tidak bisa memberikan data itu karena datanya tidak valid. Jadi untuk memvalidkan data, BPJS Ketenagakerjaan itu membutuhkan data berupa yang pertama, data nomor NIK tenaga kerja yang berlaku senasional. Jadi kalau misalkan kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki EKTP. Nah, EKTP ini memiliki nomor NIK. Nomor NIK inilah yang harus tercatat di sistem ketika perusahaan itu mendaftarkan untuk kategori si tenaga kerjanya, dan itu akan digunakan sebagai data nomenklaturnya, data validnya. Oke. Jadi yang pertama, ini kepada setiap perusahaan yang dalam tanda kutip merupakan penerima upah ya kategorinya. Jadi mohon maaf untuk yang bukan penerima upah. Dari BPJS Ketenagakerjaan itu membutuhkan data yang pertama nomor NIK tenaga kerja, kedua nama tenaga kerja, ketiga tanggal lahir tenaga kerja. Nah, ini tanggal lahir ini opsional ya, karena di nomor NIK sebenarnya sudah terintegrasi ke data Dukcapil. Jadi yang mandatory itu adalah NIK dengan nama. Terus yang ketiga itu adalah nomor handphone tenaga kerja. Yang keempat ini juga opsional, yaitu email tenaga kerja. Jadi kalau mereka yang ada emailnya dicantumkan saja, kalau tidak ada juga ya tidak masalah, dikosongkan. Atau kalau mau dibuatkan lebih bagus. Dan yang kelima itu adalah nomor rekening dari tenaga kerja, nomor 6 nama bank tenaga kerja, dan nomor 7 ke kode bank tenaga kerja. Oke, jadi ada 7 data yang dibutuhkan yang perlu Bapak dan Ibu siapkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. Yang pertama nomor NIK masing-masing tenaga kerja, NIK ya. Yang kedua nama masing-masing tenaga kerja. Ketiga nomor handphone masing-masing tenaga kerja. Keempat email tenaga kerja. Ini boleh ada, boleh dibuatkan, boleh juga kosong, nggak ada masalah. Lalu yang kelima nama bank tenaga kerja. Keenam kode bank tenaga kerja. Dan yang ketujuh adalah nomor rekening tenaga kerja. Nah, terkait dengan rekening tenaga kerja, ini rekening apa yang dibutuhkan? Saya akan buatkan di link deskripsi di bawah ini. Ada sebuah link yang akan saya cantumkan mengenai nama bank tenaga kerja dengan nomor kode tenaga kerja. Nah, kalian bisa melihat dari situ nama bank dengan nomor kodenya. Lalu nomor rekeningnya kalian cantumkan di database Excel itu. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan database Excelnya juga akan saya siapkan linknya di kolom deskripsi. Silahkan klik dan download. Lalu silahkan diisikan sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, informasinya adalah data ini harus dikumpulkan dalam waktu kurang lebih 1 minggu secara nasional sampai ke kementerian. Artinya data itu harus diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan maksimal 3 hari.
Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 10, maksimal akan diberikan data itu adalah tanggal 13. Jadi di tanggal 14 pihak BPJS Tenagakerjaan sudah bisa melakukan processing datanya itu, update ke data sistem agar data itu bisa dikirimkan ke kementerian untuk diproses. Oke. Lalu selanjutnya, nah dimohon kepada perusahaan sebenarnya dengan kategori hal ini tidak boleh menurunkan upah karena data ini diambil bukan dari data yang sembarang atau yang ngacak. Jadi data ini sebenarnya sudah diambil dari jauh-jauh hari sebelumnya, dari bulan Juli 2020. Jadi data Agustus, karena melihat informasi ini dalam tanda kutip ada pengusaha-pengusaha yang nakal menurunkan upah, mohon maaf itu tetap tidak akan bisa diproses karena datanya udah ada. Kita cuma butuh validitas datanya aja. Nomor rekeningnya berapa, nama banknya apa, kode banknya apa, nomor handphonenya berapa, NIK-nya valid apa enggak. Jadi datanya sebenarnya sudah ditarik dan sekarang kita hanya perlu memvalidasi data. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang berusaha menurunkan data hanya untuk mendapatkan ini, mohon maaf itu pasti tidak akan bisa diproses. Nah, itu adalah informasinya. Lalu yang kedua, informasinya adalah perusahaan-perusahaan itu yang harus membayarkan yang akan dibayarkan gaji, subsidi gajinya kepada tenaga kerjanya. Itu adalah perusahaan yang harus membayarkan iurannya aktif. Jadi kalau yang menunggak perusahaannya silahkan dibayarkan iurannya aktif sampai bulan berjalan. Dan jangan lupa setiap bulannya jangan pernah menunggak. Tetap harus dibayarkan setiap bulannya di bulan berjalan. Jadi kalau ini adalah bulan Agustus, bayarkanlah iurannya sampai bulan Agustus. Nanti di bulan depan bulan September, bayarkanlah iurannya sampai bulan September. Jadi jangan pernah menunggak. Karena kita nggak akan pernah tahu apa rencana yang akan dibuat oleh pemerintah. Apakah itu akan bermanfaat bagi orang banyak atau hanya bagi beberapa orang dengan kategori misalkan seperti yang ini upah di bawah 5 juta. Namun hal ini akan sangat membantu perusahaan sebagai salah satu worth it kepada penghargaan kepada setiap tenaga kerja bahwa mereka akan diberikan bantuan oleh pemerintah melalui kapasitas perusahaan sebagai mengupdate untuk validitas datanya. Dan yang kedua adalah untuk tetap tepat membayarkan iurannya mereka sampai bulan berjalannya. Oke? Jadi kepada setiap orang yang menonton video ini, mari kita sama-sama bekerja. Silakan dibantu pemerintah, silakan dibantu petugas BPJS Tenagakerjaannya untuk mengupdate datanya sevalid mungkin sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Dan jangan lupa pastikan iurannya tepat waktu, ya. Bayarkan sampai bulan berjalan. Oke, sekian dulu Mantapers informasi dari saya. Mohon dibantu untuk diupdate validitas datanya sampai dengan tanggal 13. Dan data itu akan diberikan kemana? Ke masing-masing pembina perusahaan di BPJS Tenagakerjaan di masing-masing cabang terdekat. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu terdaftar di cabang Jakarta, ya di Jakarta terdaftarnya di salah satu cabang, katakanlah di Gambir, maka silakan konfirmasi dengan pembinanya mengenai bagaimana untuk pengupdatean datanya. Jadi datanya itu akan dikirimkan kemana. Nah, kalau misalkan pembinanya sudah diketahui nomor handphone, nomor WA ataupun emailnya, silakan langsung dikirim ke WA ataupun emailnya. Oke? Nah, teman-teman, yang perlu saya ingatkan sekali lagi adalah bahwa ini adalah program untuk membantu kita di kala pandemik ini. Jadi buat teman-teman harus dipersilakan untuk bisa diupdate datanya sesegera mungkin. Oke? Nah, cukup sekian mungkin informasi yang Mantapers. Nah, terkait dengan teknisnya, ada 2 teknis dalam pelaporannya. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan website SIPP, ya, Sistem Informasi Pengelolaan Kepesertaan, data validitas tadi itu bisa langsung diupdate di SIPP tanpa harus menghubungi pembinanya. Atau yang kedua, kalau misalkan informasinya itu, kalau misalkan perusahaan itu berskala mikro, itu belum memiliki atau belum registrasi ke website SIPP atau belum bisa mengelola datanya sendiri secara online, maka silakanlah hubungi pembinanya masing-masing. Oke? Nah, teknis untuk mengupdate datanya melalui SIPP akan saya lampirkan juga di link deskripsi, dan teknis untuk link database Excel-nya juga akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi pilihannya ada 2, bisa mendownload database Excel-nya, lalu diupdate sendiri ke SIPP melalui panduan yang akan saya sertakan link description-nya, atau yang kedua, hubungi pembinanya, kirim ke emailnya atau WA-nya untuk bisa dibantu update oleh pembinanya masing-masing. Oke, sekian dulu Mantapers informasinya. Silakan langsung diproses agar bisa sesegera mungkin direalisasikan. Sekian dari saya, jangan lupa keep subscribe channel YouTube-nya agar bisa mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat lagi dan kita bisa saling sharing ke depannya.
Oke, cukup sekian Mantapers. Sampai jumpa di video berikutnya.